Sebelum ada internet, anak-anak muda tuh mau lari dari dunia nyata, larinya ke televisi. Yang TV itu spesial karena tidak seperti sekarang. Sekarang kan kita bisa nonton apapun, kapanpun yang kita mau. Tapi dulu program-program televisi kebanyakan hanya ditayangkan seminggu sekali. Tanyakan saja at least kepada kakak-kakak generasi 90-an. Mereka tuh ngerasain betapa serunya duduk manis di depan layar kaca setiap hari Minggu. Setelah 6 hari sumpek oleh tugas-tugas sekolah, akhirnya mereka bisa meleburkan diri ke dalam fantasi, mau petualangan, horor atau apapun. Meski untuk beberapa jam saja. Kesempatan melarikan diri tersebut, tahu bahwa akan selalu datang waktunya untuk healing, merelakskan diri supaya siap lagi menghadapi dunia nyata, membuat TV jadi begitu berharga. Sutradara Jen Sonburn kayaknya juga anak 90-an. Sebab dari film horor psikologis surrealisnya ini, dia nunjukin kepahaman bahwa TV bagi anak muda adalah tempat pelarian, tapi juga jauh lebih daripada itu. Jen paham bahwa bagi anak-anak muda, acara TV tersebut bukan semata hiburan, bahwa so many young people terpengaruh oleh apa yang mereka tonton. Mereka mungkin atau tidak mungkin membentuk jati diri dari tontonan mereka. Dari pemahamannya terhadap hal tersebutlah, Jen membalikkan kasus. Jika selama ini TV dengan acara-acaranya yang diciptakan untuk entertainment dikenal sebagai pelarian, maka bagaimana kalau justru acara-acara TV tersebut yang real? Aku merasa yang kita tonton ini nyata, kata Maddie kepada Owen selesai mereka menyaksikan salah satu episode serial kesukaan mereka, The Pink Opaque. Owen tidak langsung menjawab. Ketakjuban atas apa yang baru saja dia saksikan masih belum hilang dari sinar matanya. Kita tahu dia diam-diam mengiyakan, karena kita melihat langsung betapa tertariknya Owen terhadap serial horor remaja tersebut. Bayangkan kalau Are You Afraid of the Dark dan Buffy digabung. Nah, begitulah kira-kira serial Pink Opaque ini. Padahal si Owen ini, dia dilarang nonton tayangan itu oleh ayahnya. Pertama, karena acara tersebut di luar jam tidurnya. Dan kedua, ayah bilang itu tontonan cewek. Maka Owen pun setiap minggu berbohong kepada orang tuanya, supaya dia bisa nginap di rumah Maddie, kakak kelas berjarak 2 tahun darinya itu, untuk nonton bersama-sama. Owen dan Maddie jadi dekat karena acara ini. Dua ABG yang sama-sama kurang gaul, sama-sama bermasalah dengan ayah, sama-sama merasa nggak fit, tidak masuk ke dalam dunia mereka. Sampai suatu ketika saat mereka dewasa, Maddie muncul dan ngajak Owen kabur ke dunia Pink Opaque. Sepertinya mustahil dan tentu saja harus menempuh cara yang pertaruhkan nyawa. Kini Owen harus memilih, percaya kepada Maddie dan ikut pergi ke Pink Opaque betapapun anehnya, atau tetap tinggal di dunia yang bikin asmanya tambah parah. Jadi dari nostalgia kultur televisi, Jen lantas menjadikan ceritanya sebuah kisah psikologis yang haunting banget terhadap identitas diri. Jen mengambil fakta bahwa anak muda suka menjadikan apa yang ditonton sebagai identitas, hal yang selama ini sering dikonotasikan negatif oleh kalimat larangan, jangan tiru apa yang kita tonton di TV, ataupun bagaimana tayangan televisi dianggap membawa pengaruh buruk bagi anak. Dan Jen membalikkannya. Jen membuat quote kelakar, "Nothing is real unless it happens on television," menjadi kehilangan kekuatan sindiran. Bahwa mungkin tontonan televisi bukan hanya membantu anak menemukan hobi mereka, menemukan kesukaan mereka, melainkan juga membuat mereka menemukan identitas. Not in a way kalau kita habis nonton Dragon Ball terus ngerasa kita tuh Goku atau orang Saiya, tapi identitas yang, loh, gue kayak dia gitu loh. Oh, ada juga misalnya cowok yang hobi merias, atau ada juga cewek yang jadi pegulat. Itu kan kekuatan banget, kekuatan identitas banget, penyadaran diri banget gitu. Nah, serunya pemikiran Jen tersebut tertranslasikan ke dalam sebuah horor psikologi yang benar-benar surrealis. Mainan utamanya adalah ambigu. Bagi Owen dan kita, gak jelas apakah dunia yang tinggali itu real dan Pink Opaque adalah tontonan. Atau memang seperti kata Maddie, bahwa Pink Opaque adalah dunia asli mereka, dan mereka berdua ini dibuang ke dunia tempat tinggal mereka sekarang oleh musuh yang harus dihadapi oleh dua cewek jagoan di serial tersebut. Lalu bahwa sebenarnya Owen dan Maddie lah dua cewek jagoan itu, Isabel dan Tara. Nah, cara Jen membuat semuanya ambigu itulah yang menjadi kekuatan utama di film ini. Penceritaannya dilakukan betul-betul lewat bahasa visual. Dan karena muatannya mental dan kejiwaan yang personal, maka penceritaan itu pun terasa sangat mencekam. Baik itu dunia tempat tinggal Owen maupun klip dari serial Pink Opaque yang ditonton,
Hingga nanti ke imaji-imaji yang sepertinya terbentuk dari bagaimana Owen memandang ataupun mengingat hal, semuanya terhampar sama-sama kayak sebuah imajinasi. Semuanya kayak dreamlike, hanya saja dreamnya itu nightmare gitu. TV glow atau TV bersinar merupakan kalimat simbol bahwa ada kalanya anak muda menemukan tayangan yang sangat relate di televisi sehingga mereka sangat tertarik pada tayangan tersebut. Mereka akan duduk mantengin dengan wajah bercahaya kena cahaya televisi. Nah, oleh film, pengadeganan Owen nonton itu dibuat literal tapi kesannya sangat eerie gitu, creepy. Berkat penggunaan pendar neon ungu. Dan bukan hanya adegan nonton TV saja, banyak lagi adegan yang memperlihatkan Owen terpana oleh cahaya yang dibuat seperti neon. Entah itu percikan kabel listrik ataupun dari biasan lampu akuarium. Nah, Owen dan Maddie sebagai sentral akan lebih banyak bicara lewat tatapan mata mereka menatap cahaya-cahaya seperti itu. Film ini bukannya minim dialog, cuma dialog-dialognya ditempatkan dengan sangat efektif. Film tetap berpegang pada vibe surrealis. Dialog akan terputus oleh pause panjang di antara dua karakter. Kalaupun nanti ada eksposisi, hal itu dilakukan lewat delivery acting monolog yang super creepy. Justice Smith sebagai Owen dewasa, Ian Foreman sebagai Owen muda, Bridget Lundy Payne, both sebagai Maddie dewasa dan muda, mereka ini paham tugas masing-masing, paham karakter dan derita personal mereka, sehingga jeda-jeda ataupun tatapan-tatapan mereka semuanya bicara, semuanya terasa seram gitu. Potongan klip tayangan Pink Opaque, semuanya tuh kayak klip short horror 90-an yang disturbing lewat practical effect yang low budget. Satu lagi yang aku suka, adegan-adegan musikal dengan lirik aneh dan pembawaan yang menyeramkan tuh banyak banget di film ini. Entah itu Owen beneran Isabel ataupun Owen hanya merasa relate dan membayangkan dirinya Isabel, yang jelas ini adalah cerita tentang Owen yang gak bisa mengekspresikan dirinya dengan nyaman. Tuntutan dari ayah, dari sosial, membuatnya sesak. Nah, asmanya melambangkan sesak ini, yang membuatnya bahkan berpikir 2 kali untuk ngikutin Maddie. Ya kan? Dia ditanya Maddie suka cowok atau cewek aja, nggak bisa terbuka gitu. Dia malah bilang, aku sukanya sama serial TV gitu. Nah, kalau ini Inside Out 2, maka kita akan melihat fear dan anxiety kompakan berdua saja memegang kendali dalam benak Owen. Makanya meskipun memang di sini karakternya queer, tapi I Saw the TV Glow tetaplah sebuah cerita yang mampu relate buat banyak orang. Karena ya selain hampir setiap orang pasti punya nostalgia terhadap tontonan di masa muda, hampir setiap orang juga jadi dewasa dengan perasaan fear dan anxiety, merasa nggak fit in dengan sekitar, merasakan terrepress dalam satu atau berbagai bentuk. Akan ada tuntutan orang yang dengan berat hati harus dipenuhi meskipun tidak sesuai dengan diri sendiri. Nah, film ini menggambarkan betapa seramnya ketika kita harus memilih antara menjadi diri sendiri atau ikut apa kata orang, sebab kita tuh nggak tahu mana yang benar. Ambigu film ini bertahan sampai ending. I Saw the TV Glow uniknya merupakan film yang endingnya bisa terasa sebagai happy ataupun sedih, tergantung dari masing-masing kita penontonnya. Film ini bisa tampak seperti harapan, masih ada waktu bagi Owen untuk menjadi dirinya sendiri, bahwa dia minta maaf di akhir itu adalah dia telah sadar. Atau bisa terlihat sebagai akhir yang miris dari orang yang masih takut dan sesak hingga penghujung ayatnya. Nah, buatku, ini agak spoiler, aku merasa film ini berakhir sedih. Aku lebih suka memandang cerita ini dari skenario bahwa Maddie benar, bahwa Pink Opaque adalah dunia mereka yang asli, bahwa simbolik maupun literal, Owen sebenarnya adalah Isabel. Aku sebenarnya kurang setuju sama istilahnya karena ya berlawanan dengan teori biologis, tapi aku ngerti bahwa film ini pengen bilang Owen adalah perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Makanya dia sering flashback mengenakan pakaian perempuan. Dan dia punya satu kesempatan loh untuk kembali menjadi Isabel. Tapi karena dia begitu lama di society yang menekan, yang menuntut dia bertindak seperti pria normal dan gak tahu mana yang benar, dia takut. False resolution adalah ketika kita melihat Owen dewasa bilang dia udah move on. Sekarang dia punya TV layar datar, sudah berkeluarga, dan ngerasa Pink Opaque yang kini bisa maraton ditontonnya di platform streaming, itu sudah cheesy dan gak sekeren yang dia ingat. Nah, buatku itu hanya alasan buat dia. Alasan yang dia buat karena kita kan nggak benar-benar melihat keluarganya siapa, ya kan? Apakah dia benar-benar punya istri gitu? Serial yang ditontonnya pun beda karena di situ tidak ada Isabel, yang berarti Owen still deny himself atau mungkin lebih tepatnya herself. Dan itulah sebabnya kenapa ada adegan TV di dalam dada Owen. Journey Owen lantas ditutup dengan dirinya menyadari dan mengakui siapa dirinya, tapi sekali lagi dia tidak berani membawa dirinya itu ke permukaan.
Jadinya tragis, tapi siapa yang mau disalahkan? Televisi yang mempengaruhi anak muda sehingga berpikir yang tidak-tidak terhadap dirinya. Atau justru televisilah yang menyadarkan mereka dan membuka wawasan. Tapinya lagi juga bisa sebaliknya. Televisi juga yang mempropagandakan standar-standar sosial yang diterima masyarakat sebagai kebenaran atau kenormalan. Yang jelas film ini merupakan paket lengkap studi terhadap kultur televisi, sekaligus juga psikologis coming of age dan self yang haunting. Keren sekali gimana film ini sebenarnya juga have fun dengan nostalgia terhadap era televisi. Terbukti dari treatment visual hingga ke cameo-cameo bintang TV 90-an. Tapi tetap tidak bisa lepas dari arahan personal dan surrealisnya sebagai bahasan horor eksistensial yang konsepnya bermain-main dengan ambiguitas. Subjeknya boleh saja queer, tapi sejatinya permasalahannya mampu untuk relate rasa bagi banyak orang. Karena yang namanya represi ya kayaknya bisa juga terjadi kepada semua orang di luar gender. Maka aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk I Saw the TV Glow. That's all we have for now. Ngomongin tayangan televisi, acara TV apa sih yang buat kalian paling glow ketika waktu growing up dulu? Silahkan share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.